Presiden Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat ke-16 yang menjabat dari tahun 1861 sampai akhirnya dia dibunuh pada tahun 1865 saat dia menonton pertunjukan komedi di Ford's Theater. Nah, kabarnya Presiden Lincoln ini udah tahu kalau dia akan mati dibunuh, dan istrinya Mary Todd Lincoln juga udah punya firasat kalau suaminya akan meninggal. Kenapa mereka bisa tahu? Jadi, pada malam setelah Abraham Lincoln menang pemilihan presiden, dia duduk di sebuah sofa di rumahnya dan gak sengaja ngeliat ke arah cermin tua. Entah karena efek ngantuk atau apa, Abraham Lincoln tiba-tiba ngeliat dirinya di cermin tua itu. Atau bisa dibilang doppelganger dirinya, tapi punya dua wajah. Nah, salah satu wajahnya itu sangat pucat, kayak hantu. Waktu Lincoln berdiri buat menghampiri bayangannya itu, tiba-tiba aja kembarannya itu menghilang. Tapi pas duduk lagi di sofa, kembarannya itu muncul lagi. Abraham Lincoln kemudian kasih tahu istrinya soal penampakan itu. Tapi istrinya nggak terlalu peduli karena dia nganggap suaminya itu mungkin cuma capek dengan urusan pemilihan presiden. Maklum, soalnya waktu itu Abraham Lincoln udah berumur 52 tahun waktu jadi presiden. Tapi kembaran Lincoln muncul lagi sebanyak 2 kali pas istrinya nggak ada dan waktu dia sendirian di ruangan. Akhirnya istrinya kasih tahu kalau mungkin itu sebuah pertanda. Dua wajah itu menunjukkan kalau dia akan menjabat presiden sebanyak 2 periode. Sedangkan wajah pucat salah satu kembaran itu menandakan kalau Lincoln akan mati sebelum masa periode keduanya berakhir. Nah, beberapa hari sebelum Abraham Lincoln dibunuh, dia mimpi dirinya ada di White House dan di situ ada banyak orang yang menangis dan juga ada sebuah mayat yang tergeletak di salah satu ruangan. Abraham Lincoln kemudian tanya ke penjaga siapa yang meninggal di ruangan itu. Penjaga itu bilang kalau yang meninggal adalah presiden karena dia dibunuh oleh seseorang. Pas dengar itu, Abraham Lincoln kemudian kaget dan terbangun dari mimpinya. Dan beberapa hari kemudian dia beneran meninggal dengan cara ditembak. Kematian Abraham Lincoln ini hanya salah satu dari banyak kasus tragis yang berhubungan dengan doppelganger. Nah, video kali ini kita bakalan bahas apa itu doppelganger dan juga beberapa kasus-kasus doppelganger yang terkenal. Apa itu doppelganger? Kalian pernah dengar nggak kalau di dunia ini kita tuh punya 7 kembaran? Sebenarnya itu bisa aja terjadi, tapi nggak sampai 7 juga. Dari 8 juta orang yang hidup di bumi ini, pasti kita punya kembaran di tempat lain yang fisiknya mirip sama kita. Meskipun nggak ada hubungan keluarga ya, nggak ada hubungan darah ya. Nggak perlu jauh-jauh deh, ambil contoh ya. Ada banyak orang terkenal yang ternyata punya kembaran yang hampir mirip sama mereka. Misalnya aja Pak Jokowi. Pasti kalian sering banget lihat beberapa kembaran beliau ini di sosmed kan. Dulu ada juga tuh kembaran Obama, tapi di Indonesia. Pokoknya banyak lah. Nah, doppelganger itu juga istilah buat nyebutin kembaran manusia. Tapi bedanya doppelganger ini adalah kembaran kita yang sifatnya negatif. Doppelganger sendiri berasal dari bahasa Jerman yang artinya double goer atau double walker alias pejalan ganda yang merujuk pada bayangan menyerupai diri sendiri yang ada pada setiap manusia di bumi. Istilah doppelganger ini pertama kali dikenalkan oleh penulis Jean-Paul Richter dalam novelnya Siebenkas pada tahun 1796. Nah, doppelganger ini nggak punya bayangan kayak manusia, tapi penampilannya sama persis dengan orang yang masih hidup. Secara umum, penampakan doppelganger ini dipercaya sebagai pertanda bakalan ada hal buruk yang akan terjadi. Kalau doppelganger menampakkan diri ke teman-teman atau keluarga seseorang, maka itu pertanda kalau bakalan ada penyakit atau bahaya yang akan menimpa seseorang tersebut. Tapi kalau kita lihat sendiri doppelganger yang mirip kita, maka itu pertanda kalau nggak lama lagi kita bakalan meninggal. Dalam cerita rakyat Jerman dipercaya kalau setiap makhluk hidup itu memiliki kembaran jiwa yang gak kelihatan, tapi bentuknya sangat mirip dengan makhluk itu. Dan kembaran jiwa ini biasanya dianggap sebagai evil twin yang menggoda manusia untuk melakukan hal-hal jahat. Konsep tentang kembaran gaib manusia ternyata gak cuma ada di dalam cerita rakyat Jerman. Sejak zaman dulu dalam berbagai kepercayaan dan budaya, mereka udah mengenal konsep kalau manusia itu punya kembaran. Misalnya nih dalam Zurvanite, salah satu cabang Zoroaster, mengenal adanya kembaran yang lahir bersamaan, di mana Ahura Mazda merepresentasikan yang baik dan Angra Mainyu merepresentasikan yang sifatnya jahat. Kalau di mitologi Mesir kuno ada juga yang disebut
K yang merupakan kembaran jiwa atau roh, di mana K ini punya ingatan dan perasaan yang sama persis dengan orang kembarannya itu. Dalam cerita rakyat Nordik ada juga makhluk yang dikenal dengan nama Vardogr. Nah, kalau Vardogr ini semacam hantu atau makhluk gaib yang biasanya muncul sebelum orang aslinya datang. Kalau ada pesta atau acara, biasanya Vardogr ini datang duluan, dan setelah orang aslinya datang baru deh Vardogr ini menghilang. Nah, bayangin kalau Vardogr ini pukul orang terus tiba-tiba menghilang, dan gak berapa lama kemudian orang aslinya ini datang. Kan kasihan juga sih orang aslinya. Nah, orang-orang dari Kepulauan Orkney di Skotlandia juga punya mitos yang hampir mirip dengan doppelganger ini. Di sana mereka punya makhluk yang sangat ditakutin yang bernama Trolls. Trolls ini bentuknya kecil, hampir sama dengan peri. Nah, menurut legenda, Trolls ini biasanya melahirkan anak, tapi anaknya itu gampang sakit-sakitan, sehingga Trolls kadang menukar anak mereka dengan anak bayi manusia yang sehat. Anak Trolls ini kemudian berubah wujud menjadi bentuk anak manusia yang diculik tadi. Makanya orang-orang di kepulauan itu, khususnya ibu hamil, harus ekstra hati-hati supaya anak mereka tidak tertukar dengan anak Trolls ini. Kalau teman-teman muslim juga pasti pernah dengar makhluk Karin, yaitu sebutan untuk jin yang selalu menemani manusia dari lahir sampai mereka meninggal. Karin ini persis banget dengan versi manusianya. Beberapa orang ngaku kadang melihat orang yang sudah meninggal datang atau melakukan aktivitas seperti sebelum dia meninggal. Nah, itu bukan hantu tapi Karin dari si orang tersebut. Dalam sumber lain disebutin kalau Karin ini kadang membisikkan hal-hal buruk ke dalam hati manusia. Nah, ini hampir mirip dengan konsep doppelganger yang disebutin di awal tadi. Jadi bisa dibilang kalau konsep doppelganger ini hampir universal dan ada dalam berbagai kepercayaan. Dan akhirnya doppelganger ini diadaptasi di berbagai novel, literatur, bahkan sampai film-film. Salah satunya itu film Us tahun 2019. Ada yang udah nonton? Kasus-kasus doppelganger. Di awal video udah diceritain tentang pengalaman Abraham Lincoln yang ngeliat doppelganger dirinya di cermin. Dan ternyata itu menjadi pertanda kematian Presiden Amerika ke-16 ini. Abraham Lincoln bukan satu-satunya orang yang terkenal yang ngalamin hal ini. Kita akan bahas beberapa di antaranya. Catherine II. Catherine II atau yang biasa dikenal sebagai Catherine the Great adalah pemimpin wanita Rusia terlama sepanjang sejarah. Dia memerintah Kekaisaran Rusia dari tahun 1762 sampai dia meninggal di tahun 1796. Dia berkuasa setelah suaminya Peter III dari keluarga Romanov dibunuh. Nah, jadi di suatu hari pada tahun 1796, Catherine ini terbangun dari tidurnya gara-gara dibangunin sama salah satu pelayan kerajaan yang kaget karena ngaku baru aja ngelihat sosok mirip Catherine yang duduk di kursi singgasana. Catherine ini kebingungan dan kemudian mutusin buat segera ke ruangan yang dimaksud pelayan tadi. Saat Catherine ini masuk ke ruangan yang dimaksud, dia beneran ngelihat seseorang yang mirip sama dirinya, sedang duduk di kursi singgasana. Catherine kemudian merintahin penjaga untuk menembak doppelgangernya itu. Gak ada yang tahu pasti gimana nasib doppelganger Catherine ini, tapi yang pasti Catherine II meninggal beberapa minggu kemudian karena penyakit stroke. Johann Wolfgang von Goethe. Von Goethe adalah seorang novelis dan penyair asal Jerman, dan salah satu karyanya itu udah pernah dibahas di sini, yaitu Faust dan Mephistopheles. Kalau kalian penasaran bisa kalian nonton. Jadi suatu hari Von Goethe ini pisah sama wanita pujaannya yang bernama Frederica di Alsace, Prancis. Kemudian Goethe mengendarai kudanya ke Drusenheim, sebuah wilayah pemukiman di Prancis. Di tengah jalan dia papasan sama seorang pengendara kuda yang dilihat makin dekat ternyata mirip sama dirinya, cuman bajunya aja yang beda. Doppelgangernya itu pakai baju dengan corak abu-abu dan emas. Setelah melewati orang yang mirip sama dia, Goethe balik badan dan ternyata doppelgangernya itu sudah hilang. 8 tahun kemudian Goethe lewatin jalan yang sama, tapi kali ini dia jalan ke arah sebaliknya dari Drusenheim ke Alsace untuk ketemu lagi dengan pujaan hatinya Frederica. Di tengah perjalanan dia baru sadar ternyata kali ini dia memakai pakaian dengan corak abu-abu dan emas, mirip sama yang doppelgangernya pakai 8 tahun lalu. Akhirnya Goethe sadar kalau mungkin doppelganger dirinya itu saranin kalau dia harus balikan dengan Frederica. Dan pengalaman ini dianggap sama Goethe sebagai salah satu pengalaman terbaik di hidupnya. Elizabeth I. Elizabeth I atau yang dikenal juga sebagai The Virgin Queen adalah putri dari King Henry VIII
dan istri keduanya Anne Boleyn. Elizabeth I naik takhta di tahun 1558 dan berkuasa hampir selama 44 tahun. Dia adalah Tudor terakhir yang memerintah kerajaan Inggris. Nah, jadi diceritain kalau Ratu Elizabeth I pernah melihat dirinya sendiri sedang tertidur di ranjang ratu. Ratu Elizabeth menceritakan ke penasehat kerajaan kalau kembarannya itu kaku, pucat, lemah, dan cuma diam aja di atas tempat tidurnya. Elizabeth I ini kemudian mikir kalau ini mungkin pertanda buruk buat dirinya. Dan bener aja, pada bulan Maret tahun 1603, nggak berapa lama dari kejadian itu, Ratu Elizabeth jatuh sakit dan akhirnya meninggal pada tanggal 24 Maret 1603. Raja Umberto I. Raja Umberto atau Umberto Rainerio Carlo Emanuele Giovanni Maria Ferdinando Eugenio di Savoia adalah Raja Italia yang memerintah dari 9 Januari 1878 sampai pembunuhannya di tahun 1900. Rumornya sebelum peristiwa kematiannya itu dia pernah ketemu sama doppelgangernya. Jadi di tahun 1900 Umberto lagi makan di sebuah restoran. Awalnya gak ada yang aneh dan makanannya juga enak. Tapi hal anehnya muncul waktu Umberto ketemu dengan si pemilik restoran ini. Si pemilik restoran ini namanya sama Umberto. Penampilannya juga sangat mirip Umberto. Tanggal lahirnya dan tempat lahirnya juga sama dengan Umberto. Menikah di hari yang sama dengan Umberto. Nama istrinya juga sama, yaitu Margarita. Dan memulai restoran di hari yang sama saat Umberto juga jadi raja. Nah, beberapa hari kemudian Raja Umberto dapat kabar kalau ternyata kembarannya itu udah meninggal gara-gara ditembak. Malamnya di hari yang sama Raja Umberto juga akhirnya meninggal setelah ditembak sebanyak 4 kali. Sampai akhirnya kematian mereka berdua pun mirip. Gimana menurut kalian? Doppelganger. Apa kalian punya pengalaman yang berhubungan dengan doppelganger? Boleh dong ceritain di kolom komentar karena menurut aku menarik banget and so creepy at the same time. I'm creeped out. Serem banget. Alright, that's all about doppelganger yang bisa aku ceritain dan kisah-kisah aslinya, kisah nyatanya. Udah, aku selesai deh sampai sini. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye-bye. 17-19-6 salah. Johann Wolfgang von Goethe 1878 sampai pembunuhannya di tahun 1000 salah.